di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2, ayatnya yang kelima, 6, 7 dan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca serta merenungkan akan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, hati kami telah kami siapkan ya Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kuasai ruangan ini, khususnya ruangan hati kami, agar firman Tuhan boleh mendapat tempat yang sangat penting ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ada satu oknum yang selalu mencari celah untuk mengalihkan perhatian kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan singkirkan semuanya itu daripada kami, sehingga kami benar-benar boleh memberikan perhatian. Hati kami tertuju kepada firman Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik, dan hati seorang hamba untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan, agar kehadiran kami dalam persekutuan malam ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang dengan membawa benih berkat Tuhan. Sehingga dengan kekuatan firman Tuhan yang kami dengar, maka kami boleh dapat melaksanakan segala tugas kami, karya kami, baik itu di rumah, tempat kerja, dimanapun kami dipercayakan untuk berkarya. Biarlah firman Tuhan menjadi penuntun kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kami, agar kami tidak salah di dalam melaksanakan kegiatan karya-karya kami, Bapa. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab hati kami telah kami siapkan untuk mendengar suara kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar lalu memelihara sabda Allah dalam hidupnya tiap-tiap hari. Salam. Salam. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, tema kita berdasarkan Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8. Saya mencoba memberikan tema kecil di sini, yaitu sehati sekerja adalah rindu. Sehati sekerja adalah rindu. Sekali lagi, tema kita malam ini dalam ibadah bulanan ini, sehati sekerja adalah rindu. Kita mengawali perenungan ini dengan satu pujian, nyanyian tua. Tadi saya masih tanya, tahu ini lagu tidak? Ya. Teman-teman coba membuka pujian bekerja bersama-sama. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Ada yang punya handphone, silahkan buka itu. Pujian, ini nyanyian tua, orang tua dulu kita biasanya sangat paham ini lagu. Bekerja bersama-sama, baitnya yang ketiga. Sudah dapat kok? Kalau tidak nanti saya solo sendiri. Iya.
bekerja bersama-sama, lirik lagu itu. Lalu di bait yang ketiga, meski bukan satu bangsa hanya dalam Yesuslah. 1, 2, 3. Meski bukan satu bangsa hanya dalam Yesuslah. Sama-sama sempat rasa. Sama-sama sempat rasa. Satu juga asalnya. Satu juga asalnya. Hidupi saudara, jangan prisetrum. Hidupi saudara, jangan prisetrum. Jika berbicara dengan pri rendah. Jika berbicara dengan pri rendah. Timbang sama-sama barang yang perlu. Timbang sama-sama barang yang perlu. Tolong berusaha hingga jadilah. Tolong berusaha hingga jadilah. Sekali lagi, meski bukan satu bangsa hanya dalam Yesuslah. Hanya dalam Yesuslah. Sama-sama sempat rasa, satu juga asalnya. Sama-sama sempat rasa, satu juga asalnya. Hidupi saudara, jangan prisetru. Jika berbicara dengan pri rendah. Hidupi saudara, jangan prisetru. Jika berbicara dengan pri rendah. Timbang sama-sama barang yang perlu. Timbang sama-sama barang yang perlu. Tolong berusaha hingga jadilah. Tolong berusaha hingga jadilah. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Kita ulangi deh, Puref. Jika kamu mau, untung banyaklah. Untung banyaklah. Jangan hidup jauh. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Ya, ini memang kalau pujian tua begini. Kalau kita di zaman modern sekarang kita susah untuk nyanyi pujian tua. Tetapi ini pujian coba dinyanyikan oleh orang-orang tua, maka mereka akan bersahut-sahutan. Jika kamu tahu, jika kamu tahu. Nah, itu sudah mereka. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, meskipun kita jatuh bangun, tapi kita sampai finish. Ya. Saya mengawali pujian ini untuk mengantar kita memahami akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya. Pujian tua ini lagu-lagu orang tua dulu, ya, mengandung makna yang sangat syarat. Ya. Yang saya coba memahami di sini makna motivasi untuk menciptakan suatu kebersamaan, satu kesatuan, satu kerukunan yang mampu untuk menghadapi tantangan serta ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Ya, yang mengandung ya, untuk menciptakan suatu kebersamaan, menciptakan suatu kesatuan, menciptakan suatu kerukunan ya, yang mampu untuk menghadapi ancaman-ancaman maupun tantangan-tantangan yang datang dari dalam maupun datang dari luar. Sebab jika ada yang hidup dalam permusuhan dan perselisihan, maka itu merupakan bakal kebinasaan. Itu bakal kebinasaan akan nampak. Telah nampak dalam kehidupan kebersamaan, telah nampak dalam kehidupan persekutuan yang kita bangun. Baik itu yang kita bangun dalam bidang pemerintahan,
baik itu yang kita bangun di dalam bidang dalam gereja maupun dalam organisasi-organisasi tertentu, maupun itu juga dalam rumah tangga. Motivasi ini berlaku untuk itu semua. Nah, mengapa? Karena perselisihan dan perpecahan itu jauh lebih efektif, ya, membuat sebuah persekutuan itu kehilangan kekuatannya. Sekali lagi, perselisihan dan perpecahan itu jauh lebih efektif membuat sebuah persekutuan kehilangan kekuatan. Dalam kondisi ini kita perlu memikirkan, apa sih sebenarnya kunci persatuan? Apa sih sebenarnya kunci kesatuan, kunci kebersamaan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah perkumpulan? Apa kuncinya? Sehingga kita bisa hidup di dalam kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Apa kuncinya? Karena itu maka firman Tuhan saat ini menolong kita untuk kita menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mari kita melihat firman Tuhan malam ini. Konteks jemaat di Filipi ini awalnya itu mereka itu jemaat yang baik-baik, jemaat yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus, jemaat yang giat untuk memberitakan Injil, bahkan jemaat yang giat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terlepas dari itu saja, jemaat Filipi adalah jemaat yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Tetapi dalam perkembangan demi perkembangan, Rasul Paulus mendapati bahwa di antara mereka, di antara jemaat Filipi ini sudah mulai tumbuh benih perpecahan yang berakar dari egoisme. Masing-masing merasa bangga terhadap kepentingan diri sendiri. Mari kita perhatikan akar permasalahan itu dalam ayatnya yang ketiga. Dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau sampai Rasul Paulus menulis seperti ini, berarti terjadi perpecahan, perselisihan di antara jemaat di Filipi. Benih perpecahan ini, ya, yang berakar dari egoisme, ada kebanggaan dalam diri mereka atau fanatisme kelompok. Masing-masing menganggap dirinya, kami punya kelompok yang paling top 10, kami punya kelompok yang paling hebat, kami punya suku yang paling hebat, kami punya marga ini yang paling hebat, dan lain sebagainya. Itu tumbuh di dalam persekutuan jemaat di Filipi. Masing-masing mempertahankan pendapatnya, bahwa dialah yang memiliki pendapat yang paling baik, ya. Dan masing-masing mempertahankan mencari puji-pujian bagi dirinya sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia. Coba kita membayangkan, ya, kita ada di dalam posisi jemaat di Filipi yang awalnya baik tetapi lambat laun mulai tumbuh permasalahan karena egoisme itu, ya. Masing-masing bilang saya yang paling benar, saya yang paling betul. Masing-masing mencari kepujian yang sia-sia. Hal kecil bisa dijadikan hal yang besar karena setiap orang merasa dirinya berhak. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam sebuah kasus itu terjadi antara suami istri. Mereka pisah ranjang, dan mereka memiliki anak sematawayang. Lalu anak ini dipercayakan atau ibunya yang harus membawa dia. Suatu ketika anak ini rindu untuk datang berkunjung ke rumah ayahnya. Dia merindukan figur seorang bapak. Lalu dia datang. Ketika dia datang, sang istri ini juga tidak terima baik. Dia tidak mau kalau anak ini pergi tinggal sama orang tua atau ayahnya.
istrinya nyusu. Ketika anak nyusu sampai sudah tidur nyenyak, tiba-tiba datang maituan. Datang sampai di rumah, terjadilah pertengkaran yang hebat antara suami istri. Istri dengan nada yang tinggi itu dengan begini, anak saya semalam ini juga saya bawa pulang. Lalu sang suami begini, dia juga anak saya. Lalu sang istri juga tidak mau kalah. Dia bilang, supaya lu tahu ya, dia yang mengandung dia, saya yang mengandung dia, dan saya yang melahirkan dia. Lalu bapaknya lebih begini, bapak juga tidak mau kalah. Kalau tanpa bapak itu anak senjata. Lalu sang istri bilang, lu ingat baik-baik, beta ini hamil dia selama 9 bulan. Di mana-mana saya pikul dia dalam perut selama 9 bulan. Bapak juga bilang, kalau tanpa saya tidak akan jadi anak itu. 2 orang berselisih, bertengkar, ya. Yang jadi korban siapa? Anak. Kalau mereka hanya berpikir yang ya, baik-baik saja, tidak apa-apa, namanya juga dia bapak kan. Anak punya hak, mau pergi kepada bapak juga bisa, mau dengan mama juga bisa. Tetapi Nyima itu tidak mau, bilang anak harus ikut saya karena saya yang hamil dia, saya yang mengandung dia, melahirkan dia, saya yang besarkan dia. Bapaknya bilang saya juga, itu ayah. Kalau tanpa saya anak itu tidak jadi. Yang korban sekali lagi siapa? Anak pada akhirnya ya, dia mengalami tekanan batin dan lain sebagainya ya. Kalau terjadi perpecahan ya, perselisihan karena masing-masing merasa saya berhak, mama juga berhak, bapak juga berhak, lalu siapa yang mau merendah? Ya sudahlah mama, biarkan hari ini kan dia tinggal nanti besok dia kembali kan begitu. Tetapi ini tidak, bertengkar hanya tetangga jadi penonton yang setia. Itu ada apa? Enggak apa-apa, sinetron ternyata. Jemaat di Filipi ini ada kondisi-kondisi seperti ini. Masing-masing merasa bahwa saya berhak. Karena itu, merasa diri berhak, maka tidak ada yang mengalah. Tidak ada yang mau merendahkan diri untuk ya saya merendahkan diri supaya ini situasi bisa tenang ya. Bapak Ibu, saya sudah pendeta perpecahan 12 tahun. Dan saya diperhadapkan dengan kasus-kasus rumah tangga. Bayangkan kita yang belum berkeluarga tapi diperhadapkan dengan harus urus orang yang sementara bertengkar. Firman Tuhan adalah pegangan saya. Masing-masing yang tidak cocok lagi. Saya tadi lihat apa yang tidak cocok. Ingat bahwa Tuhan kasih itu baik adanya. Waktu Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ya, ayat 18, tidak baik kalau manusia hidup sendiri. Tuhan lihat bahwa memang bapak ini tidak bisa hidup sendiri, ibu ini tidak bisa hidup sendiri. Karena itu kasih seorang penolong yang sepadan, berarti yang cocok, yang baik ya. Tuhan tidak pernah salah kasih, tepat ya. Tetapi kenapa sampai terjadi itu? Berarti ada keegoan, ada egoisme di dalam pribadi pasangan tersebut ya. Kekasih Tuhan ya. Mari kita melihat dalam kondisi seperti ini ya, persekutuan jemaat Filipi ya, yang kurang sehat ini, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka pada ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah ya, kamu menaruh pikiran dan perasaan, menaruh pikiran kita dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Kunci utama di sini yang kita lihat ya, supaya ada persatuan, hidup bersatu, bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas.
baik itu dalam gereja, baik itu dalam keluarga, organisasi yang terpelihara dengan baik, adalah kita harus menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita. Taruh jiwa Kristus di dalam jiwa kita. Ingat, hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Taruh itu semua. Jiwa Kristus itu taruh di dalam jiwa kita, sehingga segala sesuatu yang kita mau bertindak, mau berkata pun, kita berpatokan pada Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa mereka. Nah, ini yang harus dipertahankan. Pertanyaannya, jiwa seperti apakah? Jiwa Kristus seperti apakah yang sesungguhnya kita harus taruh di dalam jiwa kita, sehingga di dalam kita berkarya, biarkanlah itu menjadi pedoman bagi kita. Mari kita melihat pada ayatnya yang ke-6 sampai 7. Ayat yang ke-6 bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan, menjadi rupa, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini kita dapat menyimpulkan jiwa seperti apa, jiwa Kristus seperti apa yang perlu untuk kita taruh di dalam jiwa kita. Yang pertama adalah jiwa yang tidak keberatan untuk mengesampingkan hak dirinya. Jiwa yang tidak keberatan. Mungkin satu sisi kita lihat bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Setara dengan Allah artinya bahwa segala atribut yang dimiliki oleh Allah itu juga menjadi bagian dia. Dia setara dengan Allah. Tetapi dia tidak keberatan untuk mengesampingkan hak dirinya dan jiwa yang rela untuk merendahkan dirinya. Di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-19. Saya bacakan supaya kita semua bisa mengerti, paham. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-19. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Sekali lagi, karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah. Artinya di sini bahwa sekali lagi seluruh atribut Allah ada di dalam diri Yesus itu. Seluruh atribut Allah terdapat di dalam diri Yesus. Yesus sekali lagi dia setara dengan Allah, sama dengan Allah. Di dalam diri Yesus itu hadir Allah itu maha kuasa, toh? Allah itu maha suci, Allah itu maha murah. Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir. Dia maha. Segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Kemahakuasaan Allah di dalam diri Yesus itu hadir. Kemahakuasaan Allah di dalam diri Yesus itu hadir. Kemahamuliaan Allah di dalam diri Yesus itu hadir. Kemahasucian Allah di dalam diri Yesus hadir. Kemahatahuan Allah. Lalu kita masuk melihat Yesus mengosongkan itu dirinya. Yang tadi dia setara dengan Allah itu dia tidak keberatan untuk dia tanggalkan itu semua. Dia tidak keberatan. Kemahakuasaannya, kemahasuciannya, kemahatahuannya, dia tidak keberatan untuk menanggalkan itu semua. Bahkan dia mengosongkan dirinya. Ini luar biasa ya. Mengosongkan dirinya berarti kosong, tidak ada apa-apanya. Merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Kalau ketika kita melihat mengosongkan berarti kosong, tidak ada apa-apanya.
Yesus merendahkan, mengosongkan dirinya. Yang tadi dalam rupa Allah, dia setara, tetapi dia tidak keberatan ya untuk mempertahankan itu. Ya, dia tidak keberatan. Ya. Bahkan dia mau mengosongkan dirinya ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Saya pernah membaca satu tahun kan bilang begini, merendahkan dirimu sampai dengan orang sudah tidak bisa lagi. Ya. Pada konteks kita sekarang, ya, coba. Bapak-bapak saya pikir juga tidak mau, mama juga saya pikir tidak mau. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, mari berpikirlah yang baik. Ya. Saya mengalah bukan berarti saya kalah, ya. Tetapi mengalah untuk kebaikan. Dalam rumah tangga, coba bapak mama satu contoh tadi kan, yang terjadi apa? Stres. Tidak lama dia stroke, tidak lama dia stop. Nah, supaya tidak stroke, supaya tidak cepat stop, maka kita ambil jalan yang tengah saja ya. Saya sering bilang jemaat begini, bapak kan coba bantulah mama ini. Itu kurus kering, gendong anak, bapak tua jalan begini. Udah percaya diri, merasa diri bangga dengan dia pun tangan begini, lalu mai tua. Bayangkan kalau di tinggi itu, kalau mendaki, tinggi itu kan mendaki. Dia pun hapus begini, bapak tua bapak dengan tangan di belakang. Ini mai kamu tentang ini anak popok dengan tas, susu dan tas, bapak tua lenggang. Saya bilang, cobalah pikul itu tas. Tidak ada harga diri seorang bapak jatuh karena dia pikul itu tas popok itu. Tetapi namanya juga budaya timur, ya kan? Kita di budaya ketimuran ini, gengsinya bapak. Apalagi mau pegang sapu, ada mampu hari ini kau tidak tenang. Ya kan? Saya bilang jemaat, itu didikan kota nenek tua dulu, ya. Laki-laki kita mengikuti garis keturunan patriarki, kita laki-laki di atas, perempuan di belakang. Tetapi di dalam Kristus kita itu sama, ya kan? Tidak ada seorang bapak yang ketika dia pegang sapu lalu dia keluar, aduh saya apa yang gila, enggak ada. Semuanya utuh, tidak ada yang kurang satu juga. Dulu saya disapu itu bayangkan, kalau jemaat pikul itu rumput laut yang basah, taruh lelebat di sini, baru dia mulai jalan, berarti kaki ini bukan lurus tapi kaki begini. Tapi bapak tua begini. Saya bilang coba mampu lu tarik kaki lelebat, lu taruh sendiri di situ, lalu rumput saja, ya tak? Ingat kita ini anak-anak Tuhan, ya. Kalau yang bilang bapak-bapak tuh yang harus di depan, ini bukan zamannya lagi, ya. Di dalam Kristus itu kita sama, di hadapan Tuhan itu kita sama. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk belajar dari Yesus Kristus, ya. Walaupun dia setara dengan Allah dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah supaya dia pertahankan, tapi dia tidak keberatan untuk dilepaskan itu, mengosongkan dirinya sampai dia itu tidak ada apa-apa, kosong. Tetapi sekali lagi, dari semua itu tidak sedikit pun ya hakikat dan sifat keilahiannya itu berubah, tidak ada. Allah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Allah. Yesus Kristus dari dahulu, sekarang dan seterusnya adalah Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Contoh konkret tadi, tidak ada yang berkurang. Ketika kita mau merendahkan diri, tidak mempertahankan status kita sebagai kepala keluarga atau imam di dalam keluarga, ya. Tetapi kita juga harus merendahkan diri, ya. Di dalam diri Yesus hadir itu semua, tetapi Yesus tidak keberatan, ya, untuk menegakkan itu semua. Ya, Allah hanya tidak sedikit pun berkurang, tidak. Dia tetap Allah, dia tetap Yesus Kristus.
dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, semua ini Yesus lakukan dengan kerelaan hati tanpa dipaksa. Ya. Dia lakukan dengan kerelaan tanpa paksaan. Ya. Dalam hal yang demikian, sekali lagi tadi, sedikit pun hakikat dan sifat keilahiannya berkurang. Tidak ada. Dia tetap Allah. Dia tetap Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, jiwa seperti apa yang kita harus taruh di dalam jiwa kita. Jiwa Kristus seperti apa? Mari kita lihat ya. Ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri. Ya. Yesus rela mengesampingkan ya, jiwa yang bersedia mengorbankan diri dan jiwa yang bersedia untuk melayani orang lain. Menjadi seorang hamba, jiwa yang bersedia, yang rela bersedia mengorbankan dirinya, dan jiwa yang bersedia untuk melayani orang lain. Ya. Dia bersedia. Dia tidak pertahankan itu. Dia bersedia. Yesus rela mengesampingkan hak dirinya dan rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus melakukan ini semua dengan kesadaran penuh. Dia sadar penuh, bukan dia tidak sadar. Dia sadar. Suatu status yang paling rendah, hamba, paling rendah. Ya. Dalam terjemahan hurufiah itu, hamba itu adalah orang yang selalu siap untuk melayani kepentingan orang lain. Itu hamba. Yesus mengambil status itu. Dia rela. Dia bersedia untuk mengorbankan dirinya dan dia mau melayani orang lain. Paulus berbicara seperti ini, Bapak, mengingatkan kepada jemaat di Filipi, karena di jemaat di Filipi ini sudah terdapat orang-orang yang memamerkan, pamer keunggulan. Wah, kami ini pemimpin, kami ini. Ya. Kalau dalam jemaat, nah dia itu adalah perintis dan seterusnya. Ya. Mama, saya pernah menghadapi ketika orang di dalam jemaat itu merasa bahwa dia itu yang paling unggul. Paling unggul. Suara gembala itu tidak pernah pendeta yang bersuara gembala. Biasanya kan suara gembala itu kan pendeta kan. Tapi ini bukan beliau, wakil ketua. Kalau saya mempertahankan status saya sebagai ketua majelis jemaat, saya bisa berontak, saya bisa bangun dan berbicara. Anda ada di bawah saya, tetapi saya merendahkan hati daripada kita bakal lain dan jemaat jadi penonton. Jemaat bertanya, kenapa bukan mama yang suara gembala? Saya bilang begini, kami dulu sudah sepakat. Saya kan sudah khotbah, jadi beliau bagian suara gembala selesai selama 4 tahun. Beliau yang suara gembala. Apa yang kita putuskan beliau akan mentahkan itu semua. Siapa yang tidak stres? Sebagai manusia saya stres, tetapi di balik itu semua yang saya lakukan, saya tanam lutut, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan sehingga saya tidak tinggalkan pelayanan sebelum masa periode selesai. Kekuatan, saya bersyukur karena Tuhan kasih kekuatan. Meskipun di depan jemaat saya tidak menangis, tapi di dalam kamar saya menangis. Karena saya manusia. Tetapi ketika saya merendahkan hati itu, sudahlah. Kami baik-baik saja sampai dengan saya pindah, datang saya pun kawan, tidak sampai selesai dalam mami, saya harus keluar dari jemaat ini. Saya bilang kalau tidak tahan angkat kaki sudah. Memang beliau tidak pernah untuk mengalah daripada kita ribut. Beliau merasa dia unggul. Dia bilang apa, saya yang paling tahu kondisi jemaat. Pendeta kan berkata, dalam hal keuangan pendeta tidak boleh tahu. Sementara dalam struktural, pendeta bertanggung jawab secara keseluruhan pelayanan. Ya, tetapi dia apa? Pendeta di atas mimbar, masalah uang itu urusan saya. Ya, kalau saya turut campur tangan maka kami ribut. Setiap akhir laporan pasti nihil.
Sudah Tuhan saja yang tahu, dan siapa yang berbuat dan dia berurusan dan itu daripada kita sebagai lain ya. Saya tidak mempertahankan status saya sebagai ketua majelis jemaat. Dan doa saya, setelah saya keluar, maka datang seorang pendeta. Kalau bisa nanti dia bisa berhadapan dan ya betul Tuhan jawab itu doa. Baru kami sering dia bilang apa? Mama, dalam sidang itu kami perlu berantai. Saya dan sudah itu urusan kalian. Papa Mama jujur bahwa saya ketika sampai di tinggi, di situ baru saya merasakan bahwa saya ketua majelis jemaat. Segala sesuatu orang tanya kepada ketua majelis jemaat. Ini contoh konkret saya mau bagikan supaya kalau di satu tempat kalau tumbuh orang-orang yang menganggap bahwa diri bahwa dia sudah unggul, susah. Ini bahaya. Apalagi ini menjadi seorang hamba, satu perendahan diri yang bagi mereka itu kelemahan yang sangat-sangat memalukan. Ya, saya yang kasih berdiri ini jemaat. Ya, saya yang kasih berdiri ini persekutuan. Lu datang mematur saya, dia merasa itu sangat memalukan. Tetapi mari kita melihat bahwa dalam konteks yang tadi seperti Yesus tidak mempertahankan itu semua. Yesus merendahkan dia. Dia rela merendahkan dirinya dan dia rela juga untuk melayani orang lain. Ya. Pengorbanan Kristus luar biasa. Nah ini yang seharusnya dimiliki oleh jemaat di Filipi. Bukan jiwa untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya. Orang Kuba bilang makan puji ya. Ya kan? Orang puji kita, saya sering bilang jemaat puji beda saya tidak tinggi. Lu makan jatuh beda saya tidak pendek, saya tetap 1 meter 40. Ya 1 meter kotor ya. Yang hal-hal begitu yang coba sampai capek. Kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita di saat kesini. Ya. Saya berapa hari yang ketika mulai kecelakaan itu Bapak ya. Rumah sakit Kasa ya. Jadi tempat pelayanan bagi yang celaka dan identitasnya tidak lengkap. Saya lalu berpikir, kalau siapa yang mungkin menikah dan hamil kasih nama itu anak itu Kasa itu kan, rumah sakit itu masih jadi pelayanan. Gitu. Ini pikiran saya. Ya. Mari kita ya, merendahkan diri ya, dan kita juga bersedia untuk melayani. Ini nampak dalam Satgas ya, nampak dalam Satgas. Mungkin satu sisi orang melihat ini orang kurang kerjaan, sedikit-sedikit merapat, sedikit-sedikit merapat, orang kurang kerjaan, ngapain biarin aja, karena kita tahu tujuan itu jelas, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menolong orang lain, sesungguhnya kita memuliakan nama Tuhan. Mungkin satu sisi saya terima kasih pakai Tuhan. Saya ketika melihat kita pakai Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa. Yang sebenarnya kalau di atas itu kan dia tinggal anak buah harus enggak turun langsung. Ini kita harus pelihara dan belajar ya. Kalau kita hanya duduk dan tek apalah artinya enggak berguna apa-apa. Lebih baik kita terlibat di dalamnya. Artinya kita merasakan susahnya seperti apa, senangnya seperti apa. Bagaimana hidup dalam melayani orang lain, bagaimana kita merendahkan diri. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Dari penjelasan teks ini Bapak ya, ada beberapa refleksi yang saya bagikan kepada kita. Atau terlalu lama saya ambil sudah ya. Sering berbicara, tapi kalau bilang Mama sudah lah, saya juga aminkan. Ya, lanjut. Atau amin sudah. Ya, saya tidak tahu yang amin ini betul amin. Ya, sedikit lagi ya, saya mau bagikan yang saya sudah persiapkan. Ya, saya sudah doakan untuk bagikan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita semua ada dalam Satgas ini ya. Kita terhimpun dari latar belakang keluarga yang berbeda. Terhimpun
terhimpun dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, terhimpun dari latar belakang pendidikan yang berbeda, bahkan karakter yang berbeda. Semua kita berbeda. Dan di dalam diri masing-masing kita ini, Tuhan kasih potensi-potensi yang luar biasa. Tuhan kasih potensi itu baik sekali, sangat amat baik. Tidak ada potensi yang Tuhan kasih untuk merusak, tidak. Tetapi Tuhan kasih potensi, kemampuan itu baik sekali. Karena itu, kita juga harus perlu waspada. Kita juga harus perlu berhati-hati. Karena apa? Firman Tuhan bilang, roh ini penurut tetapi daging lemah. Sewaktu-waktu bisa juga ego ini tumbuh. Namanya juga manusia. Sewaktu-waktu ego ini bisa, egoisme ini dia semacam bom waktu ya. Sewaktu-waktu dia bisa meledak. Dan ketika kalau dia sudah meledak, semua kita akan pusing. Kita baru saja melewati satu titik situasi yang saya juga stres. Ya, saya mendoakan tapi tidak ada depuasi. Ya, mari kita belajar. Kita semua diperkenankan untuk hadir ada di dalam organisasi ini. Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya maksud. Setiap orang yang tergabung di dalamnya, Tuhan tahu dia punya kemampuan. Pakai itu kemampuan, pakai itu potensi untuk hal-hal yang memberkati. Pakai itu potensi untuk hal-hal yang dapat menolong orang lain. Bukan bikin susah. Ya. Tuhan tidak pernah kasih potensi yang untuk kita merusak, tetapi Tuhan kasih potensi untuk kita memperbaiki, ya. Merawat, membalut, ya. Menolong orang yang susah. Tuhan tahu persis kita punya potensi. Karena apa? Dia yang ciptakan kita, dia yang kasih. Besok lusa kita semua ini akan pertanggungjawabkan kepada sang pemberi potensi itu. Apa yang kita mau kasih tahu kepada Tuhan? Tuhan bilang, itu kemampuan potensi kasih itu pakai bagi apa? Saya pakai bagi rusak. Nah, tempatmu di sana. Lalu yang kita setengah mati di dunia itu apa? Masuk surga kan? Berbuatlah yang baik. Mari kita belajar ya. Dalam karya kita harus berjaga-jaga dan berwaspada sekali lagi karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena sewaktu-waktu orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus dia bisa merusak. Hanya orang perusak pemecah saja itu tidak ada Roh Kudusnya. Orang yang ada Roh Kudus itu dia tahu. Ini memuliakan roh, mengorbankan orang lain. Itu orang yang punya Roh Kudus. Yang kedua, apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita? Ini perlu kita refleksi. Ingat, firman Tuhan, Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 17 tentang seorang hamba ya, dan tuannya. Mau kemana pun kita adalah tetap hamba. Kita tetap hamba. Tetapi ketika Tuhan datang mendapati bahwa hamba yang setia, berarti hamba itu dipuji, diberkati. Tetapi hamba yang tidak setia, Tuhan bilang apa? Inilah engkau, hai hamba yang tidak setia. Tetapi hamba yang setia berarti hamba yang diberkati. Setia dalam arti apa? Melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup rukun, hidup bersatu, itu diberkati ya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun. Kesanalah Tuhan akan perintahkan berkatnya. Tidak sia-sia Bapak Mama ketika kita hidup bersatu, hidup rukun, ya, harmonis, ya, fokus sayang satu dengan yang lain. Kita datang dari daerah suku yang berbeda, tetapi dalam organisasi ini kita adalah saudara. Kita dihimpunkan untuk pekerjaan yang mulia. Ya. Pasti yang kita mau pertahankan. Mau makan puji dapat apa? Enggak ada. Biarkan Tuhan. Kalau memang orang tidak puji kita, Tuhan siap puji kita dan itu pasti. Ya. Jadi jangan kurang hati ketika orang tidak puji kita. Jadi
syukur-syukuran. Tuhan sebentar menguji kita. Dan kita harus ingat baik-baik. Janganlah kita lupa budaya, ya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih Pak Ketua, selalu mengucapkan terima kasih kepada anggota ketika melakukan hal kecil apapun. Terima kasih. Terima kasih. Itu budaya kita. Saling menghargai. Sekecil apapun yang dilakukan. Pak Ketua dan teman-teman yang selalu terima kasih. Terima kasih. Nah, ini namanya kita masih di dunia, ya. Manusia ini juga kadang-kadang ya, saya suka kerja setengah mati, kita ada terima kasih juga kan begitu. Ya. Ketika kita kata terima kasih, dia semangat. Secara psikologi ya, secara psikologi dia semangat untuk terus berkarya. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ada dalam persekutuan organisasi. Ya. Saya menutup renungan ini dengan kita menyanyikan pujian tua tadi, main tua terus ya. Siap sudah. Kerja Tuhan bukan mudah ya. Kerja Tuhan bukan mudah dan lembarannya pun berat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah pengat. Hanya jikalau sehati sekerja, satu tolong lain, rajin dan kerja, barang yang berat pun jadi ringanlah. Mau apa juga jadi segera. Ya, itu dia pembaik ya. Mari kita nyanyikan untuk menutupi renungan kita malam ini. Kerja Tuhan bukan mudah. Kerja Tuhan bukan mudah, lembarannya pun berat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah pengat, rasa amatlah penat. Hanya jikalau sehati, hanya jikalau sehati sekerja, satu tolong lain rajin dan kerja. Satu tolong lain rajin dan kerja. Barang yang berat pun jadi ringanlah. Barang yang berat pun jadi ringanlah. Mau apa juga jadi segera. Mau apa juga jadi segera. Jika kamu mau. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Kita sempurnakan ya, jangan mengantuk ya, supaya kita mata terang. Oke, satu. Kerja Tuhan bukan mudah dan lembarannya pun berat. Kerja Tuhan bukan mudah dan lembarannya pun berat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah pengat. Bagi dirimu yang sudah rasa amatlah penat. Hanya jikalau sehati sekerja, satu tolong lain, satu tolong lain, rajin dan kerja. Barang yang berat pun jadi ringanlah. Barang yang berat pun jadi ringanlah. Mau apa juga jadi segera. Jika kamu mau, untung banyaklah. Untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, maka taruhlah jiwa Kristus di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita
menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelum saya berdoa, saya kasih kesempatan kepada Pak Ketua